Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat ya, dalam pelajaran akidah akhlak kelas 9 pada materi apa? Kerja keras. Kerja keras termasuk perilaku terpuji terhadap diri sendiri ya. Kemarin kerja keras ya. Sekarang apa? Kreatif. Kerja keras artinya apa? Iya, melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan. Ya. Sekarang kreatif. Setelah bekerja keras, itu tidak cukup pada bekerja keras. Ya. Setelah bekerja keras, kita memerlukan namanya kreatif. Murid juga seperti itu. Ya. Kreatif itu apa? Kreatif adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Itu kreatif. Ya. Murid yang kreatif, apalagi pada zaman sekarang, atau santri yang kreatif, itu santri yang memiliki daya cipta yang berbeda, berbeda. Contohnya apa? Karena santri atau murid ya itu belajarnya pada tataran keilmuan. Tataran keilmuan itu pada zaman sekarang ini itu memiliki apa? Memiliki model yang berbeda. Contohnya salah satunya, anak-anak belajar di pondok pesantren. Berarti anak-anak akan mempelajari ilmu-ilmu tentang agama. Setelah mempelajari ilmu tentang agama, anak-anak tidak cukup sampai itu. Anak-anak akan berpikir cara apa yang tepat untuk belajar pada zaman sekarang. Contohnya mudah saja, karena anak-anak cerdas di bidang nahwu shorof, karena di bidang kreatif ya, nahwu shorof, anak-anak sudah memahami di pondok pesantren. Tapi zamannya anak-anak nanti itu apakah seorang santri itu akan sama? Tidak. Maksudnya apa? Belajarnya pasti perlu belajar yang instan kira-kira. Berarti anak-anak memiliki metode belajar yang cepat. Itu namanya kreatif. Ya. Kreatif itu akan timbul cara-cara baru, model-model baru. Anak-anak yang model seperti ini juga baru-baru besok itu. Tidak model ini, modelnya juga baru-baru. Ya, mari sampaikan lagi. Ya, kerapiannya mulai dari kopiah sampai bawah, tolong dirapikan. Tangan-tangannya dirapikan, ya, kuku-kukunya, ya. Soalnya tidak segan-segan untuk mengingatkan terus, ya. Duduknya juga harus baik, ya. Duduknya harus apalagi pelajarannya akidah akhlak ya.
Pelajaran yang lain juga harus sama, harus baik. Karena baiknya kamu dalam persiapan belajar itu akan mempengaruhi hasil belajarnya. Paham ya? Akan mempengaruhi hasil belajarnya. Kreatif itu memiliki daya emosional yang berhubungan dengan hasrat keinginan yang ada di kelilingnya. Contohnya, ini namanya Mas siapa ini? Mas Rifki, rumahnya mana? Kebonharjo. Mas Rifki rumahnya Kebonharjo. Karena di Kebonharjo banyak, kira-kira saja ya, di Kebonharjo banyak orang yang jual burung model sekarang. Ya, Mas Rifki besok dia punya kreatif. Ya, bisa bisa membentuk burung itu, maksudnya menernakkan burung dari burung satu dan yang lain digabung menjadi burung yang berbeda. Itu namanya kreatif. Contohnya burung cendet diternak sama burung gentilang kira-kira. Jadi apa ya? Itu mungkin dia besok bisa mungkin. Itu namanya kreatif. Ya. Kreatif ya. Untuk anak yang perempuan, biasanya yang perempuan itu apa kreatifnya? Memasak, membuat tata boga, menjahit sekarang zamannya. Ya. Kemudian dia kreatif. Dia punya model-model busana baru yang tidak henti-hentinya untuk mengikuti zamannya. Nah, itu namanya perlu kreatif, ya. Contohnya untuk membuat kira-kira jajan, snack untuk anak-anak perempuan atau masak-masakan. Bumbunya sama, modelnya berbeda, ya. Dasar-dasar kreatif terdapat ya di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11. Coba dibaca. Tuh, Mas siapa namanya? Rifki ya. Coba dibaca yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Ya, untuk artinya dibaca. Mas siapa ini? Pinggir kamu? Ya, kamu artinya dibaca ya, yang keras. Sudah? Iya. Ya. Dari Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 ini diterangkan bahwa setiap manusia itu akan dikawal malaikat. Kamu, murid, Pak Ali, yang di depan sini dikawal malaikat. Semua dikawal malaikat. Siapa Pak yang malaikat yang mengawal? Minimal 2. Malaikat penjaga kebaikan, pencatat kebaikan, dan pencatat amal buruk. Tadi yang tingkah lakunya ini jadi catat. Tidak tahu yang mencatat siapa nanti. Bagiannya siapa saya tidak tahu. Pasti ada yang baik, ada yang tidak baik, karena maju di depan. Ya. Kemudian berhubungan dengan kreatif ini, manusia itu diminta oleh Allah untuk merubah nasibnya, untuk merubah dirinya. Ya. Tetapi ada kelanjutannya. Kalau Allah ingin memperburuk suatu manusia tadi, semua tidak akan bisa menolaknya.
Paham ya? Tetapi manusia itu disuruh untuk merubahnya sendiri. Maksudnya begini. Ya. Anak-anak itu diciptakan oleh Allah dari orang tua yang berbeda-beda. Ada dari orang tua yang mungkin dari ekonominya ke bawah, ya. Itu tidak salah kamu diciptakan. Tapi kamu harus merubah. Dengan cara apa? Dengan cara pendidikan. Kamu belajar sungguh-sungguh. Kalau kamu jadi orang cerdas, ekonominya pasti meningkat. Pasti derajatnya pasti diangkat oleh Allah. Sudah banyak itu. Sudah banyak, ya. Nah, itu namanya kreatif. Namanya kreatif tadi. Kerja keras, tidak cukup kerja keras, masuk kreatif langsung dihubungkan ini. Akhirnya orang merubah nasibnya. Ya. Paham ya? Zaman dulu itu burung enggak laku, ya enggak kira-kira? Ya enggak? Sekarang burung laku enggak? Laku sampai dipamerkan kemana-mana bawa sarang bawa burung sangkarian. Nah, ya enggak kira-kira? Ya. Kemudian dijelaskan lagi di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Yang senyum dan ditutupi siapa tadi? Kamu ya? Coba dibaca yang keras. Ya, diartikan ya, yang kamu siapa? Yang ini, ya. Ya. Dan orang-orang yang siap mencari keridhaan kami, yang benar akan kami kumpulkan kepada kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang beriman. Ya, Allah itu beserta dengan orang-orang yang baik. Allah menyertai terus dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Ya, seperti kamu jadi ustadz, ya, cita-cita jadi ustadz, itu termasuk kita berjihad untuk mencari keridhoannya Allah. Jadi seorang yang ahli ilmu, karena kamu santri, cita-citanya apa nih? Jadi ahli ilmu. Nah, kalau sudah jadi ahli ilmu, akan jadi pasti bukan minimal sudah jadi seorang ustadz, ya. Tapi kalau jalannya benar, ya, jadi ustadz, ya. Nah, itu akan ditunjukkan jalan oleh Allah, ditunjukkan jalan untuk mengarah ke sana, mengarah ke apa? Mengarah ke apa? Ke jadi orang yang alim, maksudnya. Santri, kamu sekolah seperti ini, ya. Kamu mau jadi ustadz, kira-kira diciptakan jadi ustadz, kamu akan ditunjukkan jalannya, caranya, ilmunya berbeda, ya. Mungkin yang kamu calon-calon jadi ustadz besok ketika pulang ke rumah itu belajarnya mungkin ya sungguh-sungguh betul itu. Ada yang berbeda beda, ya. Kemudian dijelaskan pula di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, ya. Coba dibaca kamu. Ya. Ya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang mukmin yang berkarya. Berkarya itu apa? Selalu menciptakan sesuatu yang tidak sama dengan yang lain. Ya. Contohnya sekarang zamannya corona, ada model pelajaran model seperti ini. Ini kan tidak sama dengan pelajaran yang tahun lalu. Ya, 10 tahun lagi modelnya juga berbeda mungkin. Tidak seperti ini. Tidak pakai seperti ini 10 tahun lagi modelnya mungkin. Ya, cukup pakai anten di atas mungkin juga mungkin bisa terjadi. Ya. Ya, 10 tahun lagi. Paham ya? Nilai positif kreatif memiliki kepekaan bersifat terbuka
dan tanggap terhadap segala hal. Ya. Kalau memang anak-anak ini memiliki kreativitas yang luar biasa, pasti memiliki positif akan tanggap terhadap segala hal. Ya. Kalau anak-anak ilmuwan pasti akan memiliki kreativitas tentang di bidang ilmu yang ditekuni. Ya, ditekuni. Mungkin dari sini ada yang ahli matematika. Oh, mungkin juga bisa. Mungkin besok kamu bisa menemukan rumus-rumus yang aneh, yang tidak sama dengan sekarang. Contohnya kalau matematika mudah, 4 ditambah 4 sama dengan 8 dari mana? Bisa 8, 4 tambah 4, bisa 2 kali 8, bisa. Yang penting isinya 2 kali 4. Iya, pinter berarti kamu ya. Ya. Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang menggelora dan tidak pernah berhenti. Rasa ingin tahunya selalu muncul. Ada sesuatu yang aneh yang kalau sekarang namanya viral ya. Ada sesuatu yang aneh, kamu ingin mengetahui kenapa seperti ini, apa alasan. Nah, kalau kira-kira saya buat seperti ini bagaimana ya. Kemudian mendalam dan konsentrasi dalam berpikir. Mendalam dan konsentrasi dalam berpikir ya. Mendalam, konsentrasinya itu selalu didalami, itu ilmuwan. Kalau ini ilmuwan itu biasanya dia akan berpikir secara mendalam, tidak sekedar berpikir. Kalau kamu sudah ahli ilmu, bicaranya akan pelan-pelan. Kalau sudah pelan-pelan, akan berpikir dulu baru bicara, bukan bicara dulu baru berpikir. Itu berbeda. Ya. Kemudian memiliki gairah dan optimisme untuk menjalani hidup dan menghadapi semua tantangan yang menghadang. Karena zamanmu hidup nanti itu tidak sama dengan zamannya Pak Ali sekarang. Kamu hidup nanti sekarang umurmu berapa? 15. Kira-kira 10 tahun lagi itu zamannya sudah berbeda. Mungkin di daerah Kebonharjo sini sampai Bojonegoro mungkin sudah ada rel sepur di atas rumah. Iya, bisa terjadi. Mungkin jalan tol sudah lewat sini mungkin. Surabaya, Jakarta, Surabaya lewat Jatirogo. Ya, itu bisa juga. Itu 10 tahun lah. Makanya kamu diperlukan namanya kreatif. Lah kalau kamu tidak kreatif, mau bagaimana? Melihat tantangan yang harus dihadapi. Mungkin besok itu orang petani mau apa? Nanam, enggak usah pakai tangan, cukup pakai remote. Oh, sudah melakukan sendiri. Sudah seperti di luar negeri, itu sudah terjadi di Indo mungkin. Ya. Makanya kamu memerlukan kreativitas ya. Kemudian tidak mudah puas dengan keberhasilan yang dicapainya. Akan selalu memiliki keberhasilan. Kalau orang yang pandai biasa ikut lomba-lomba, sekarang enggak dapat hadiah, enggak apa-apa. Besok ikut lagi. Ikut terus. Insya Allah akan minimal mentalnya tertata. Minimal mentalnya tertata. Ada cerita, saya punya cerita, ya. Anak itu karena ada seseorang memiliki tahu bakatnya. Anak itu mulai kecil diikutkan lomba. Pertama dia tidak dapat juara memang. Tapi ikut terus karena mentalnya tertata, akhirnya dia dapat juara, ya. Perilaku orang yang memiliki banyak ide dan kemauan. Pasti memiliki banyak ide dan kemauan. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Bahwa nilai-nilai positif kreatif tadi apa yang pertama? Iya. Kemudian kreatif sendiri apa artinya?
Iya, dasarnya kreatif terdapat dalam Al-Quran surat apa ayat berapa? Dal Al-Ankabut ayat berapa? Dan hadis riwayat siapa? Ya, sudah paham ya? Dari sini tidak ada yang tanyakan. Semoga pertemuan pada siang hari ini bermanfaat. Anak-anak jadi anak-anak yang baik, akhlaknya dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.